Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin lagi-lagi mengalami kecelakaan horor dalam balapan utama MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Dalam balapan utama, Martin berupaya finish di posisi 17, tetapi motornya selip di tikungan 13. Fabio Di Giannantonio yang melaju di belakangnya tak mampu menghindar. Motor Ducati milik Di Gia menghantam bagian kepala, leher, dan punggung Martin dalam insiden tersebut. Martin yang ditolong petugas medis segera dilarikan ke pusat medis sirkuit sebelum ditransfer ke Rumah Sakit Umum Hamad untuk pemeriksaan lebih mendalam. Jorge Martin kembali mendapat kesialan pada laga comeback-nya di MotoGP Qatar. Ya, juara dunia bertahan MotoGP ini mendapatkan rentetan cedera baru yang parah usai terjatuh pada lap 14 balapan utama MotoGP Qatar yang berlangsung di sirkuit Losail. Usai melakukan pemeriksaan medis, Martinator diketahui mengalami memar di bagian tulang rusuk bagian dada dan 6 tulang rusuk kanannya patah. Ia juga mengalami pneumotoraks di mana paru-parunya mengalami kebocoran. Fabio Di Giannantonio mengaku ngeri dengan apa yang dialami Jorge Martin di Losail akhir pekan lalu. Laga comeback Jorge Martin di MotoGP Qatar 2025 ternodai dengan insiden cukup horor yang dialaminya. Jorge Martin crash parah saat memacu motornya di curb antara tikungan 12 dan 13 sirkuit Losail, membuatnya mengalami 6 patah tulang dan trauma pneumotoraks. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio adalah saksi mata terdekat yang menyaksikan bagaimana Jorge Martin tiba-tiba terjatuh tepat di depan matanya. Bahkan yang lebih mengerikan, Di Gia sempat menabrak dan melindas anggota tubuh Martin yang tergeletak di depannya dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dilansir dari The Race, Di Gia pun mengaku tidak sengaja, apalagi pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu tidak bisa menghindari insiden tersebut. Dia di depanku, sedikit melebar, aku sangat dekat dengannya, mencoba menyalipnya tentunya. Tepat dia jatuh, dia benar-benar di depan motorku. Kami ke sana, masuk ke tikungan 13 dalam sekitar 200 km per jam atau 160 km per jam atau 180 km per jam. Aku tak punya kesempatan menghindar, aku menyentuhnya. Tapi aku terus memikirkannya karena aku sangat ketakutan. Maverick Viñales menanggapi hukuman penalti yang didapatinya di MotoGP Qatar 2025. Pada balapan yang digelar di sirkuit Losail, Viñales tampil apik dan berhasil finish di urutan kedua, tepat di belakang Marc Marquez. Namun tepat setelah finish, FIM Stewards mengumumkan Viñales diinvestigasi akibat potensi pelanggaran batas minimum tekanan ban. Ia pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 16 detik sehingga dinyatakan finish ke-14. Meski begitu, Viñales tetap senang atas performanya yang tak terduga ini. Dalam jumpa pers, rider asal Spanyol itu bahkan cuek atas penaltinya. Saya hanya ingin melihat ke depan. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya tak peduli apa yang terjadi dengan penalti karena kami tetap finish di posisi kedua. Marc Marquez tak menyangka bisa menang di balapan utama MotoGP Qatar 2025. Marquez sebelumnya selalu kesulitan di sirkuit Losail, terbukti ia baru mencatatkan 1 kemenangan di GP Qatar pada 2014. Tak heran jika rider berjuluk The Baby Alien itu merasa kemenangan di MotoGP Qatar 2025 menjadi kemenangan yang terpenting di musim ini. Saya sangat senang, terutama karena bagi saya ini adalah akhir pekan terpenting musim ini. Karena Thailand, Argentina, Amerika Serikat adalah sirkuit yang bagus bagi saya. Tetapi ini adalah sirkuit pertama di mana saya berkata, oke, mungkin saya akan sedikit kesulitan. Dan saya tahu bahwa Pecco Bagnaia, Alex, dan Di Giannantonio serta beberapa pembalap lain sangat cepat di sini.
Tetapi saya bekerja keras selama akhir pekan. Saya melangkah di tikungan cepat yang tepat, yang juga sangat penting. Manajer Ducati Lenovo Team Davide Tardozzi memberikan pujian kepada Pecco Bagnaia atas usahanya dalam memimpin pengembangan motor Ducati. Marc Marquez memenangi balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Losail. Hasil ini membuat Marquez tercatat berhasil menyapu bersih 3 seri di awal musim MotoGP 2025. Meski sangat puas atas kemenangan gemilang Marquez, Tardozzi tak melupakan Bagnaia. Menurutnya, rider Italia tersebut sangat berjasa dalam membantu Ducati menjadi pabrikan yang perkasa di MotoGP. Tak ada rahasia, keseimbangan. Para rider kami sangat membantu para insinyur menyempurnakan motor. Motor kami selalu sama, hanya sedikit penyesuaian antara satu rider dan rider lain, tapi tak terlalu banyak. Kami harus berterima kasih kepada Pecco atas hal itu, karena dia yang memimpin perkembangan motor ini. Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli terlihat saling mengantarkan trofi ke garasi masing-masing usai Maverick Viñales dinyatakan bersalah dan mendapatkan penalti mundur 16 detik. Sebagaimana diketahui, tepat setelah finish, FIM Stewards mengumumkan Viñales diinvestigasi akibat potensi pelanggaran batas minimum tekanan ban. Top Gun pun yang sejatinya finish kedua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 16 detik sehingga dinyatakan finish ke-14. Alhasil Bagnaia pun naik ke posisi kedua sementara Morbidelli naik ke posisi ketiga. Usai pengumuman soal penalti Viñales dirilis, Bagnaia segera mendatangi garasi Pertamina Enduro VR46 untuk menyerahkan trofi kepada Morbidelli. Saat Bagnaia datang, Morbidelli sedang melakukan selebrasi dengan krunya. Kedua rider Italia yang bersahabat ini pun segera berpelukan untuk saling mengucapkan selamat. Uniknya, Viñales menyerahkan trofi yang ia terima kepada Morbidelli, alih-alih kepada Bagnaia. Setelahnya, giliran Frankie yang mendatangi garasi Ducati Lenovo Team untuk menyerahkan trofi kepada Bagnaia. Bos tim VR46 Valentino Rossi mengungkapkan kekagumannya pada rider KTM Factory Racing Pedro Acosta. Sebagaimana diketahui, rumor ketertarikan tim milik Rossi itu kepada Acosta mencuat sejak awal musim MotoGP 2025. Mereka hendak memanfaatkan krisis finansial yang dialami oleh Pierre Mobility Group selaku perusahaan induk KTM. Masalah finansial itu membuat masa depan Acosta di tim tidak pasti. Pria asal Spanyol tersebut masih memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2026 bersama Red Bull KTM. Akan tetapi bukan tidak mungkin Acosta pindah ke tim lain sebelum kontraknya berakhir. Apalagi timnya tengah terseok-seok di MotoGP 2025 dan sulit bersaing. Di tengah ketidakpastian itu, Rossi memuji Acosta. Ia mengagumi bakat juara dunia Moto2 2023 tersebut yang sudah dilihatnya langsung di The Runs pada Januari silam. Saya menyukai Acosta, dia adalah pembalap fantastis. Dia masih muda dan punya bakat luar biasa. Masih terlalu dini dan kami sangat senang dengan Franco, dengan Di Giannantonio, juga karena mereka bagian dari kami. Kami sudah bertumbuh bersama, jadi kita lihat saja. Jack Miller menjelaskan penyebab dirinya mengalami crash di balapan utama MotoGP Qatar 2025. Ya, rider asal Australia itu gagal mencapai garis finish di main race GP Qatar yang digelar di sirkuit Losail. Saat berjuang untuk posisi perolehan poin terakhir, ia mengalami kecelakaan di lap ke-9 dan terpaksa berhenti. Dilansir dari Crash, Miller sendiri mengatakan bahwa sebelum insiden itu perasaannya jelas positif. Namun tiba-tiba sensasi itu mulai berubah beberapa saat sebelum kecelakaan. Jelas ini yang terbaik yang pernah saya rasakan sepanjang akhir pekan. Motornya melaju dengan baik. Saya mendapatkan ritme saya merasa baik. Tepat sebelum saya jatuh, di sisi kiri pada tikungan ke-15,
Yang seharusnya menjadi putaran terbaik saya dalam balapan, motor mulai bergetar hebat dari belakang hingga kedua putaran saya terhenti. Saya kehilangan bagian depan. Lando Norris mengakui bahwa ia terkejut bisa memimpin klasemen Formula One 2025. Sebagaimana diketahui, Lando Norris bangkit dari posisi ke-6 di grid untuk finish ketiga pada balapan Formula One GP Bahrain. Meskipun rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, memenangkan balapan ini, Lando Norris tetap berada di puncak klasemen pembalap. Menuju balapan Formula One GP Arab Saudi akhir pekan depan, Lando Norris unggul 3 poin dari Oscar Piastri. Menariknya, meski memuncaki klasemen, Norris masih jauh dari kata nyaman atau bahagia saat ini. Sejujurnya, saya terkejut dengan apa yang saya raih saat ini dengan apa yang saya rasakan di dalam mobil. Seperti yang saya katakan kemarin, saya tidak nyaman, saya tidak senang, saya tidak merasa baik. Untuk mendapatkan hasil yang saya raih saat ini, saya masih cukup terkejut dengan hal itu.